Selamat siang untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Henry selaku Dewan Penasehat Timnas Amin, juga Pak Sony dari tim inovatif di Anies Timnas, Kang Saiful Jaman, Komandan DPP Komandan, dan juga teman-teman dari semua relawan, ada Sigap dan lain sebagainya. Juga yang baru saja ya dideklarasikan peta. Selamat kepada Kapten dan semua coach. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Tentu saja ini semua karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tadi saya katakan, mungkin deklarasinya beda meriahnya kalau tadi malamnya nggak ada debat gitu ya. Jadi tadi malam luar biasa ya. Saya kira kita menyaksikan ya, bagaimana capres kita ya menjawab pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan pandangan-pandangannya, dan membuat kita semakin bersemangat insya Allah. Saya sempat ditanya sama wartawan, bagaimana pendapat Pak Haru dengan debat kita kali ini. Itu debatnya belum selesai, tapi wartawan kan suka pengen duluan nanyanya gitu. Saya bilang saya nggak khawatir dengan Pak Anies, karena beliau selalu katakan kita akan jawab dengan track record. Dan kemarin kita saksikan dia jawab pandangan-pandangan dia dengan apa yang sudah dia buat. Bukan akan dibuat, bukan. Yang sudah dia buat di Jakarta. Dan dengan demikian insya Allah kita semakin yakin bahwa ini Pak Anies, kalau istilah orang dagang mah Pak Henry ya, ini barang bagus gitu. Betul ya Bu? Barang bagus itu jualnya mahal dan nggak susah. Tapi kalau barangnya kurang bagus itu rada rumit ngejualnya. Kalau barangnya sangat bagus, insya Allah dagangnya mudah, yang perlu banyak. Oleh karena itu maka Bapak Ibu, tugas kita, saya sudah sampaikan ke Kapten juga di Timnas, agar semua TKD, semua relawan, semua partai politik pengusung, semua calon anggota dewan, pusat, provinsi, kota, tidak boleh bekerja hanya kalau ada Pak Anies. Tidak boleh bekerja kalau ada Caimin aja. Waktu kita pendek, tinggal 62 hari lagi ke depan. Oleh karena itu kita harus bekerja setiap hari. Di sela-sela waktu kita bekerja, kita terus berdoa, kita terus ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita agar memilih Pak Anies. Ini yang saya kira saya mau titipkan ya. Kita tidak boleh bergerak hanya kalau ada Pak Anies aja. Tidak boleh bergerak kalau ada Caimin aja. Kita harus terus bergerak. Yang kedua, tolong dibantu partai-partai pengusung. Silahkan Bapak mau pilih yang mana ya. Yang jelas yang sudah menjadi partai pengusung, pertama Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Umat, sementara baru ada 4. Kalau Partai Masumi dia belum ikutan, jadi bisa ada 4 itu, silahkan. Ya, jadi kita harus bantu, kenapa? Karena Pak Anies nggak bisa sendirian sebagai presiden. Dia harus dibantu oleh anggota DPR RI yang banyak. Dari partai pengusung supaya apa? Gagasan-gagasan beliau bisa disetujui DPR. Bapak Ibu bisa lihat sekarang bagaimana partai koalisi mendukung Pak Jokowi kan, 80%. Ya, jadi sekarang itu Pak Jokowi didukung oleh 80% anggota DPR. Maka besok juga Pak Anies harus didukung oleh 80% anggota DPR. Jadi itu alasan saya kenapa targetnya 80%. Saya bicara bukan cuma pertama kali di Ballroom Sudirman, enggak. Saya udah ngomong pertama kali di Kota Bogor. Waktu itu Pak Anies belum sama Caimin. Pak Anies, kalau Bapak pengen dilantik jadi presiden, di Jabarnya nggak bisa Bapak 60%. Karena yang udah 60% nggak dilantik Pak. Jadi kalau Bapak mau dilantik harus 80% di Jawa Barat. Dan Alhamdulillah Pak Anies ya perhatiannya luar biasa ke Jawa Barat. Ya, jadi katanya insya Allah tanggal 18 kalau saya tidak salah, Caimin yang akan datang ke Kota Bekasi, Kota Depok. Ya, jadi kita akan persiapkan ya. Alhamdulillah kemarin TKD sudah kumpul semuanya. Berikutnya kami akan panggil TKD Kokab
Berikutnya kami akan undang semua relawan, termasuk peta. Kita ingin memetakan, ini bagus banget namanya ya, peta nih. Setelah Amin yang namanya bagus peta ya, kita petakan. Ya. Kita petakan, kita akan bagi ya tugas relawan, tugas TKD Kokap, tugas partai politik. Jadi kalau main bola yang bagus itu jangan keroyokan, semua maju gitu ya, semua mundur jangan ya, bukan total football tapi harus bagi-bagi tugas ya. Jadi relawan jangan taunya cuma jadi saksi doang ya, kerjaan itu banyak. Saya bilang kalau cuma jadi saksi yang mau diamaninya apa gitu kan harus ada suaranya. Nah suaranya harus kita sekarang galang.